Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun suatu jaringan pada kelas B. Nah, sebelum masuk pada Cisco-nya, di sini saya akan melakukan subnetting terlebih dahulu pada network yang telah ditentukan. Network yang telah ditentukan yaitu 130.780.0 dengan prefix 18. Yang pertama yaitu kita harus menentukan binar dari prefix 18. Bagaimana cara menentukan binar tersebut? Caranya yaitu dengan aturan sesuai dengan IP address. Nah, di mana IP address tersebut terdiri dari 4 blok dan di setiap bloknya itu terdiri dari 8 digit. Untuk angkanya yaitu 0 dan 1, antara 0 dan 1. Nah, di sini saya memiliki prefix 18. Jadi di sini saya harus menuliskan angka 1 sebanyak 18 sesuai dengan aturan IP address itu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, angka 1 yang telah saya tuliskan di sini adalah 16 digit. Berarti untuk mencapai 18 kurang 2 digit yang belum dituliskan, yaitu 1 2. Untuk sisanya yaitu dituliskan dengan angka 0, 2 3 4 6. Nah, ini sudah 8 digit. Selanjutnya untuk blok yang terakhir yaitu dituliskan 0 juga sebanyak 8 digit. 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya adalah mengubah binar ini menjadi desimal dengan cara 2 dipangkatkan dengan posisi digitnya. Posisi digit ini dihitung mundur dari digit paling depan dimulai dengan angka 7. Sehingga contohnya itu paling depan 7, selanjutnya semakin ke belakang itu hitungannya semakin mundur. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, karena di sini pada blok 1 terdiri dari angka 1 semua, maka desimalnya adalah 255. Untuk blok yang kedua sama dengan blok yang pertama yaitu 255. Nah, selanjutnya untuk blok yang ketiga kita harus menghitung desimalnya. Yang pertama yaitu dimana tadi aturannya adalah 2 dipangkatkan posisi digitnya, dimana posisi paling depan adalah 7 dan posisi semakin ke belakang semakin mundur hitungannya. Nah, pertama yaitu 1 dikali 2 pangkat 7. 1 dikali 2 pangkat 7 yaitu 128. Ditambah dengan digit yang kedua yaitu 1 dikali 2 pangkat 6. 1 kali 2 pangkat 6 adalah 64. Bila dijumlahkan adalah 192. Nah, untuk di sini saya hapus. Untuk yang blok terakhir, ini isinya adalah 0 semua, berarti desimalnya adalah 0. Jadi, prefix 18 dapat dituliskan sebagai 255, 255, 192, 0. Untuk langkah selanjutnya adalah pengurangan 256 dengan blok ketiga. Kenapa kok blok ketiga? Karena di sini angka 1 terakhir berada pada blok ketiga. Makanya 256 dikurangi dengan blok ketiga. Jadinya itu 256 dikurangi 192. Yaitu 64. Langkah selanjutnya adalah menentukan networknya. Untuk network yang pertama, kita lihat dahulu dari soal ini, 130.7800. Nah, itu sebagai acuan untuk network yang pertama. Dengan range yang telah dihitung yaitu 64. Jadi, itu dapat dituliskan 130.7800, 130.7800 sampai 63 karena nolnya di sini dihitung. Untuk yang paling belakang karena 0 maka dituliskan 255. Selanjutnya menentukan network ID. Network ID itu merupakan
network yang paling depan dari network pertama, berarti 130.78.0.0. Lalu kita menentukan host IP. Host IP itu merupakan network yang berada di antara 130.78.0.0 hingga 130.78.63.255. Jadi network yang berada di antara network pertama tersebut yaitu 130.78.0.1 hingga 130.78.0.63.254. Untuk broadcast ini merupakan network terakhir pada network pertama yang telah ditentukan tersebut, yaitu 130.78.63.255. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan network kedua, karena di sini saya akan membuat dua jaringan, makanya di sini saya menentukan dua network yang berbeda. Untuk network yang kedua yaitu di sini kan terakhir 130.78.63. Nah, untuk network yang kedua pasti 130.78.0.64.0 hingga di sini tadi sudah dijelaskan bahwa range-nya adalah 64 sehingga dapat ditentukan bahwa titik akhirnya adalah 130.78.63 ditambah 64 adalah 127. Titik belakangnya tetap 255. Nah, untuk network ID seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu network ID merupakan network pertama pada network kedua ini, yaitu 130.78.64.0. Untuk host IP adalah network yang berada di antara dua network ini. Berarti dapat dituliskan bahwa host IP-nya adalah 130.78.641 hingga 130.78.127.254. Untuk broadcast merupakan alamat terakhir atau network terakhir pada network kedua, yaitu 130.78.127.255. Apabila telah melakukan subnetting, kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Di sini saya menuliskan network pertama dan network kedua dari hasil subnetting sebelumnya agar mempermudah kita dalam membentuk suatu jaringan. Langkah pertama adalah menentukan end device-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dua end device. Nah, dua end device ini akan dihubungkan ke satu switch. Untuk menghubungkan device dengan switch pasti membutuhkan kabel. Nah, di sini kita dapat memilih connections, lalu saya menggunakan yang auto. Jadi saya sambungkan dari device ke switch dan dari device kedua ke switch. Untuk langkah selanjutnya kita menentukan IP address dari tiap device. Di sini saya tuliskan dalam note terlebih dahulu agar lebih mempermudah kita nanti. Nah, IP address diambil dari host IP. Host IP karena di sini di sebelah kiri ini saya menggunakan network pertama untuk acuannya. Jadi IP address dari device pertama yaitu saya menggunakan 130.78.0.1. Nah, ini diambil dari host IP-nya ini. Untuk yang device yang kedua saya menggunakan 130.78.0.2. IP address antar device haruslah berbeda. Makanya di sini belakangnya ada 1, di sini belakangnya 2. Untuk langkah selanjutnya kita setting IP address pada device ini dengan cara klik satu kali pada device-nya, lalu pilih
lalu pilih desktop, lalu IP configuration. Nah, IP address ini kita ketik sesuai dengan IP address yang telah kita tentukan, yaitu 130.7801. Untuk subnet masknya kita sudah tentukan tadi, yaitu 2. Nah, ini default dari Cisco-nya. Nah, karena kita sudah menentukan networknya, maka kita ganti untuk yang digit belakang ini, digit blok ketiga 192, sesuai dengan yang telah kita tentukan tadi. Setelah itu kita close, kita setting pada PC yang kedua. Caranya adalah sama, yaitu klik desktop, lalu IP configuration. Nah, IP address-nya yaitu 130.7802 dan subnet mask-nya itu sama seperti yang PC pertama 192. Dan sudah kita close. Nah, di sini kabelnya sudah hijau, berarti menandakan device tersebut sudah terhubung ke switch. Nah, di sini saya ingin mengecek apakah PC pertama ini sudah terhubung dengan PC kedua. Yaitu caranya adalah dengan klik PC pertama ini satu kali, lalu pilih desktop, lalu pilih command prompt. Nah, untuk mengecek apakah kedua device ini saling terhubung, maka kita harus melakukan ping. Ping ini ditujukan untuk device 2. Jadi di sini dituliskan IP dari address kedua 130.7802, lalu di enter. Nah, adanya tulisan reply from ini menunjukkan bahwa kedua device ini sudah terhubung. Bila sudah terhubung, kita close. Nah, untuk selanjutnya kita membuat device untuk jaringan yang kedua. Itu masuk end device, lalu pilih device-nya. Di sini saya menggunakan device yang sama seperti yang tadi. Menggunakan dua device, lalu selanjutnya menghubungkan kedua device ini kepada switch seperti tadi caranya. Nah, device ini dihubungkan ke switch dengan kabel. Di sini saya menggunakan connection, habis itu auto. Nah, auto ini dihubungkan langsung dari device ke switch sama seperti yang tadi. Setelah itu kita tentukan IP address di tiap device-nya sesuai dengan host IP masing-masing network. Karena di sini saya menggunakan acuan network kedua, maka untuk menentukan IP address tiap device, saya melihat dari host IP pada network kedua. Nah, host IP yang akan saya gunakan pada device yang PC 5 ini adalah 130.78.641. Untuk IP address pada PC ke-6 ini, saya menggunakan 130.78.642. Dan dapat diingat bahwa IP address tiap device haruslah berbeda. Kayak di sini 1 dan di sini 2. Selanjutnya kita setting IP address pada tiap device. Pada PC 5, pertama kita akan setting pada PC 5 dengan cara klik satu kali pada PC 5, lalu masuk pada desktop, lalu IP configuration. Setelah itu kita sesuaikan IP address-nya dengan yang diketik tadi, yaitu IP address pada PC 5 adalah 130.78.641. Untuk subnet mask-nya yaitu sama seperti yang network pertama tadi, 192. Diubah karena kita
sudah tentukan networknya. Lalu kita setting PC ke 6 dengan caranya sama, yaitu klik satu kali lalu masuk ke desktop, habis itu ke IP configuration. IP address-nya sesuai dengan yang telah ditetapkan tadi, 130.78.642. Subnet masknya itu sama, yaitu 255.255.192. Setelah itu close. Nah, kabel ini sudah berwarna hijau menandakan bahwa sudah saling terhubung antar device. Untuk mengecek apakah saling terhubung atau belum, maka dengan melakukan klik pada PC5 dengan lalu setelah masuk desktop, itu masuk ke command prompt. Untuk mengecek apakah saling terhubung, yaitu kita harus melakukan ping. Pingnya itu ditujukan pada PC6 dengan IP address 130.78.642. Lalu 130.78.642. Maaf, ini salah. 130.78.64.2 lalu di enter. Nah, karena sudah ada tulisan reply from, berarti kedua device sudah saling terhubung. Untuk langkah selanjutnya, kita menghubungkan switch pertama dengan switch kedua, yaitu dengan menggunakan router. Di sini saya menggunakan router yang 1841. Lalu switch dengan router dihubungkan dengan kabel, yaitu pada connection. Saya menggunakan auto, lalu dihubungkan. Di sini kabelnya masih merah karena belum diatur pada routernya. Di sini. Nah, sekarang kita harus setting pada router terlebih dahulu. IP address-nya yaitu dengan klik satu kali pada router, lalu configuration. Nah, di sini kita fokus pada interface. Interface itu ada dua jenis, yaitu Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 01. Untuk melihat mana Fast Ethernet 00 dan mana Fast Ethernet yang 01, kita harus melihat dari kabelnya ini. Tidak perlu diklik, cuman mengarahkan kursor pada kabelnya. Nah, ini diketahui bahwa Fast Ethernet 00 itu di network yang pertama, di sebelah kiri. Lalu untuk yang kedua, yang sebelah kanan ini merupakan Fast Ethernet 01. Nah, ini merupakan network yang kedua. Lalu kita kembali lagi untuk mengatur IP address dari routernya. Nah, Fast Ethernet 00 itu berada pada network yang pertama. Jadi, acuan untuk menentukan IP address-nya adalah kita melihat pada network yang pertama. Nah, di sini IP address dari Fast Ethernet 00, saya menggunakan IP address terakhir dari host IP ini, 130.78.63.254. Dan subnet masknya itu sama sesuai dengan yang telah ditentukan pada network pertama yang telah dihitung pada saat subnetting, yaitu 255.255.192. Lalu, karena di sini kabelnya masih merah, kita perlu untuk mengaktifkan portnya, yaitu dengan port statusnya ini dicentang jadi on. Nah, di sini membutuhkan waktu untuk kabelnya bisa terhubung. Sambil menunggu, kita mengatur pada Fast Ethernet 01. Fast Ethernet 01 ini
memiliki acuan pada network yang kedua ini, karena Fast Ethernet 01 ini merupakan bagian dari network yang kedua. Nah, IP address-nya seperti yang tadi, saya menggunakan IP address yang terakhir dari host IP yang network yang kedua, itu 130.78.127.254. Lalu subnet masknya itu sama sesuai yang telah ditentukan. Lalu di sini kabelnya masih merah. Nah, kita harus menyalakan port statusnya dengan mencentang tanda on. Lalu kalau sudah di close, sini membutuhkan waktu untuk kabelnya berubah menjadi hijau. Nah, yang dari Fast Ethernet 00 ini sudah berubah menjadi hijau. Di sini saya akan menuliskan bahwa IP address yang digunakan pada router pada Fast Ethernet 00 yaitu 138.130.78.63.254. Biar tidak salah nanti, jadi saya ketik di sini. Untuk yang Fast Ethernet 01 yaitu pada network yang kedua yaitu 130.78.127.254. Nah, di sini kabelnya sudah hijau semua. Apabila router telah disetting, maka langkah selanjutnya adalah setting default gateway dari tiap PC. Di sini saya mulai dari PC 3 dan 4, di mana PC 3 dan 4 ini merupakan network pertama, sehingga default gateway mengikuti 130.7863.254. Untuk mengatur default gateway, itu kita klik satu kali pada PC-nya, lalu masuk ke desktop, IP configuration, lalu default gateway ini. Karena PC 3 merupakan network pertama, maka default gateway-nya mengikuti router dari Fast Ethernet yang 00 tadi. Itu 130.78.63.254. Bila sudah, kita close. Ini di copy dulu, kita close. Lalu lanjut ke PC 4. Caranya sama, yaitu dengan klik satu kali lalu masuk ke desktop, lalu IP configuration, lalu default gateway. Default gateway karena PC 4 ini merupakan bagian dari network pertama, maka default gateway-nya mengikuti router yang Fast Ethernet 0 tadi. Dan sudah, kita close. Setelah itu lanjut ke PC 5, di mana PC 5 ini merupakan bagian dari network kedua, sehingga default gateway-nya itu mengikuti dari router yang Fast Ethernet-nya 01. Caranya sama, yaitu dengan klik pada PC, lalu masuk ke desktop, lalu IP configuration, lalu default gateway ini disesuaikan sesuai dengan Fast Ethernet-nya 130.78.127.254. Nah, sudah, kita close. Lanjut ke PC yang ke-6. Caranya sama, desktop, lalu IP configuration, lalu default gateway. Karena PC 6 ini merupakan bagian dari network kedua, jadi default gateway-nya mengikuti Fast Ethernet 0. Nah, sudah, kita close. Setelah itu, di sini saya ingin menambahkan wireless device-nya. Ini kita dapat memilih network device, lalu wireless device. Di sini saya menggunakan yang generik. Wireless device ini akan saya sambungkan ke switch, hingga membutuhkan kabel, yaitu pada connection, lalu saya pilih yang auto. Kita sambungkan. Nah, setelah itu kita pada wireless device ini kita dapat mengatur nama wirelessnya dan juga
password dari wireless tersebut. Wireless ini sama seperti WiFi. Di sini kita dapat mengatur pada configuration, lalu pada interface ini kita pilih yang port 1. Nah, default ini kita ganti dengan nama yang diinginkan. Di sini saya akan menggunakan ABC. Lalu untuk mengatur passwordnya, kita klik WPA2 PSK ini, lalu kita masukkan passwordnya. Saya menggunakan password ABCD 1234. Di sini portnya sudah on, setelah itu kita close. Nah, ini kabelnya sudah tersambung. Selanjutnya, saya ingin menambahkan end device berupa smartphone. Smart device ini saya taruh di sini. Saya ingin menambahkan 2 smart device. Lalu smart device ini kita atur IP address-nya terlebih dahulu. Kita catat dulu di note. Untuk IP address yang belum digunakan adalah 1, 2 sudah digunakan, berarti yang belum adalah 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa masukkan 130.78.03 pada smartphone yang pertama. Lalu pada smartphone yang kedua, saya ingin memasukkan 130.78.04 karena IP address ini belum digunakan pada device yang lain. Apabila sudah, kita menyambungkan smartphone ini ke wireless device-nya dengan cara klik smartphone. Kita atur pertama adalah IP configuration-nya. Pada desktop, lalu IP configuration, kita atur IP address-nya, kita ganti static dulu. IP address yang telah ditentukan adalah 130.78.03. Lalu subnet mask-nya itu sesuai dengan network pertama, yaitu 255.255.192. Default gateway-nya itu kita sesuaikan juga, yaitu 130.78.63.254. Apabila sudah, kita masuk ke configuration lalu ke wireless untuk menyambungkan smartphone ke wireless device-nya. Nah, ini SSID-nya diganti sesuai nama tadi, yaitu ABC. Untuk passwordnya disesuaikan sama yang tadi, ABCD 1234. Bila sudah, kita close. Nah, hal ini menandakan bahwa smartphone ini telah terhubung ke wireless-nya. Bila sudah, kita lanjut ke smartphone yang kedua. Caranya sama, pertama yaitu kita atur IP address-nya pada desktop, lalu IP configuration. IP address-nya di static dulu, lalu IP address-nya disesuaikan dengan yang telah ditentukan tadi, 130.78.04. Subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.192. Default gateway-nya karena ini pada jaringan pertama, jadi kita sesuaikan dengan fast ethernet yang 0 ini tadi. 130.78.63.254. Apabila sudah, kita lanjut ke configuration ke wireless untuk menghubungkan smartphone ke wireless device-nya. Dengan cara SSID diganti dengan nama wireless yang telah ditentukan tadi, yaitu ABC. Lalu passwordnya WPA2 PSK ini disesuaikan dengan wireless device-nya juga, ABCD 1234.
Bila sudah kita close, nah di sini sudah menandakan bahwa smartphone tersebut tersambung ke wirelessnya. Nah di sini saya akan memberikan tambahan mengenai bagaimana cara mengatur agar IP address itu tidak perlu diatur satu-satu. Jadi IP address-nya akan muncul secara otomatis sesuai dengan network yang telah kita tentukan. Nah itu caranya adalah dengan menambahkan N-device lalu menambahkan server PT. Di sini saya akan menambahkan server PT untuk switch yang pertama ini. Setelah itu kita sambungkan server PT ke switch dengan kabel, yaitu pada connection lalu auto. Di sini saya akan menuliskan IP address dari server PT terlebih dahulu, karena IP address yang belum digunakan adalah 132.168.0.5, jadi saya menggunakan IP address tersebut 7805. Setelah itu kita atur IP address pada server PT ini dengan cara klik satu kali pada server PT, lalu masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, IP address yang telah ditentukan tadi ditulis pada di sini, lalu 132.168.0.5. Subnet masknya disesuaikan dengan network yang pertama 192, karena di sini kita meletakkan server PT pada network yang pertama. Setelah itu default gateway-nya disesuaikan dengan fast Ethernet pada network yang pertama, yaitu 130.7863.254. 130.7863.254. Apabila sudah kita close. Nah, apabila kita telah menentukan IP address dari server PT tersebut, kita melakukan service pada ini. Klik service, lalu kita mengatur DHCP-nya agar IP address tersebut dapat secara otomatis menyesuaikan dengan network yang telah kita tentukan. Di sini default gateway-nya, pertama mengatur default gateway. Kita sesuaikan karena server PT ini berada pada network yang pertama, sehingga default gateway-nya itu mengikuti fast Ethernet yang 00 ini. Itu 130.7863.254. Lalu selanjutnya start IP address. Start IP address itu host IP pertama. Itu di sini dapat dilihat bahwa host IP pertama dari network pertama adalah 130.7801. Nah, itu merupakan start IP address-nya. Ini diganti 1. Subnet masknya itu sudah sesuai dengan network yang pertama 255.255.192. Apabila sudah, di sini interface fast Ethernet 0 masih off. Nah, kita harus menyalakannya terlebih dahulu dengan klik on. Apabila sudah, kita save. Lalu kita close. Nah, selanjutnya bagaimana cara agar IP address tiap device itu dapat secara otomatis berubah? Yaitu kita di sini saya akan mengganti pada PC 3 dahulu dengan cara klik PC 3. Setelah itu kita masuk pada IP configuration. Nah, selanjutnya di sini kan masih statik karena kita tadi memasukkan secara manual. Agar otomatis kita ganti dengan DHCP. Di sini masih requesting. Nah, DHCP request successful menandakan bahwa IP address dapat secara otomatis sudah terganti dengan network yang telah kita tentukan.
Nah, ini sudah sesuai dengan yang telah ditentukan pertama tadi. Bila sudah, kita close. Lalu pada PC 4 caranya sama, IP configuration lalu DHCP. Setelah itu close, lalu smartphone, desktop, IP configuration, lalu kita ganti DHCP. Kita close. Ini juga desktop, IP configuration, lalu DHCP. Kita close. Untuk selanjutnya, kita mencoba untuk simulasi mengirimkan pesan dengan cara pada kanan bawah ini, klik simulation mode. Nah, lalu kita tambahkan di bagian kanan ini, kita tambahkan pesan. Seumpama saya ingin mengirimkan pesan dari smartphone ke PC 4. Nah, kalau sudah kita klik, lalu pada simulation panel ini, kita capture and or forward. Nah, di sini kelihatan bagaimana proses dari pesannya. Lalu capture forward terus. Setelah itu masuk ke switch pesannya. Bila sudah, dibagikan ke semua. Nah, di sini silang menandakan bahwa pesannya itu salah tujuan sehingga pesan tidak dapat terkirim pada PC ini. Karena tadi saya simulasi pesannya itu ditujukan pada PC 4, jadi di sini pada PC 4 itu pesannya telah diterima. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih.